Perfect. Eh, Bapak Ibu, dosen dan juga teman-teman, apakah suara saya terdengar? Belum. Terdengar, Pak. Ya, ya. Oke, mungkin kita bisa mulai karena ini sudah telat 6 menit ya. Monggo nanti bagi teman-teman mahasiswa yang belum hadir nanti bisa diminta untuk hadir ya, yang rekan-rekannya. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Alamin. Pada kesempatan di siang hari ini kita bisa berjumpa kembali ya secara maya, tatap maya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ya, sosialisasi terkait dengan sistem skripsi dan juga pelaksanaan uji kompetensi geografi yang insya Allah akan di launching untuk kegiatan di siang hari ini. Harapannya nanti dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, teman-teman dari mahasiswa dan juga termasuk nanti juga dosen dan juga teknik bisa lebih menyeluruh memahami terkait dengan kegiatan sistem skripsi dan juga UKG. Sebelumnya yang saya hormati ini sudah hadir Bapak Dekan Fakultas Geografi UMS, Bapak Jumadi PhD, kemudian Bapak Wakil Dekan yang juga sudah rawuh, ada Pak Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, kemudian ada Pak Kaleb, Pak Iqbal yang sudah rawuh, dan juga Bapak Ibu dosen, dan juga Bapak Ibu teknik, serta teman-teman mahasiswa yang sudah berkenan untuk menghadiri kegiatan sosialisasi pada kesempatan di pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur nih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita sehingga pada kesempatan di siang ini nanti kita akan melaksanakan tatap maya untuk kegiatan sosialisasi UKG dan sistem skripsi. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya beliau di yaumil akhir nanti atau di yaumil kiamat nanti. Ya teman-teman, sebelum nanti kita akan saya selaku mewakili nanti Kaprodi, mewakili Prodi untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan perbaikan atau mungkin pembaruan terkait dengan skripsi dan juga UKG. Sebelumnya nanti monggo kepada Pak Dekan Jumadi yang nanti akan memberikan sambutan sekaligus membuka acara ya untuk kesempatan di siang hari ini. Monggo kepada Pak Dekan, Pak Jumadi, silakan. Terima kasih Pak Dendra. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innalhamdulillah na'udzu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan, Pak Dr. Choi selaku Wakil Dekan 1, Pak Aditya Saputra selaku Wakil Dekan 2, dan juga Pak Kaprodi, Pak Daratono, Bapak GCM ya, dan juga Sekprodi, dan juga Wakil Kaleb ya, dan juga Bapak Ibu dosen yang saya hormati, Bapak Ibu Tendik, dan juga mahasiswa semuanya yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT dengan nikmatnya sehingga pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi di ruang maya ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang menantikan syafaatnya di akhir. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti salah satu agenda penting dari fakultas, yaitu sosialisasi pelaksanaan skripsi dengan sistem yang baru, dan juga ada sosialisasi uji kompetensi geografi. Ini merupakan dua hal yang kita upayakan agar pelaksanaan skripsi dan penyelesaian studi itu akan lebih baik lagi ya. Kita harapkan mahasiswa yang lulus nantinya betul-betul memahami esensi dari
materi perkuliahan yang nantinya akan diwujudkan dalam bentuk uji kompetensi ini. Walaupun uji kompetensi ini kita adakan secara mandiri, ya, harapannya tetap akan memberikan dampak terhadap kualitas lulusan kita. Kalau di fakultas yang bidangnya kesehatan, misalnya di kedokteran, ya, kemudian di fakultas kesehatan dan farmasi, uji kompetensi itu dilakukan oleh asosiasi secara nasional. Jadi materi dan soalnya pun diberikan oleh asosiasi, ada standarnya, ya. Nah, geografi saat ini belum ada uji kompetensi yang sifatnya nasional oleh asosiasi. Oleh karena itu kita menyelenggarakan sendiri sebagai bentuk peningkatan kualitas lulusan kita. Jadi tidak ada lagi nanti mahasiswa yang lulus dari Fakultas Geografi kemudian tidak paham, misalnya tidak paham skala, ya, tidak paham komponen-komponen peta misalnya, yang sederhana, ya, belum nanti aspek-aspek analitik yang lain. Harapannya nanti semua bisa memahami. Kemudian yang terkait dengan skripsi, jadi fakultas sedang berupaya agar mahasiswa kita itu lebih mudah, ya, kelulusan dalam aspek skripsi ini, ya. Karena ini skripsi ini merupakan salah satu komponen, jadi bukan penentu utama. Jadi komponen agar lulus itu harus ada pemenuhan SKS, ya, yang penting. Kemudian sudah selesai skripsinya, yang itu bisa digantikan dengan aktivitas lain, misalnya publikasi di jurnal bereputasi nasional, ya, Sinta 3, 2, atau 1, ya. Kemudian bisa diganti dengan mengikuti konferensi internasional yang papernya nanti indeks Scopus dan sebagainya. Jadi skripsi menjadi salah satu, ya. Kadang-kadang ada mahasiswa yang sudah lulus skripsinya tapi belum lulus secara keseluruhan karena masih ada SKS yang harus ditempuh misalnya, ya. Nah, nanti akan ada penjelasan, semuanya sudah disiapkan oleh Pak Kapoldi kita, Pak Darsono, dan harapannya mahasiswa semuanya bisa mengikuti dengan baik dan bisa dijadikan sebagai bahan persiapan, ya, nanti kalau misalnya akan skripsi seperti apa, akan uji kompetensi prosesnya seperti apa, dan materinya apa saja nanti akan dibahas. Saya itu terima kasih kepada Pak Danar yang sudah dan tim yang sudah menyiapkan, ya, semuanya, dan juga beberapa Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga adik-adik mahasiswa semuanya. Marilah kita buka kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita ini dicatat oleh Allah sebagai bentuk amal ibadah dan merupakan amal jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Pak Dekan atas pengarahan dan juga untuk membuka acara kegiatan di siang hari ini. Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa, izin saya langsung menyampaikan terkait dengan sosialisasi pelaksanaan, ya, skripsi yang baru dan juga objek kompetensi geografi, ya. Ya, sebelumnya saya sampaikan Bapak Ibu dosen, teknik, dan juga teman-teman mahasiswa bahwa sebenarnya sosialisasinya sudah merupakan rangkaian kemarin ketika sosialisasi yang di awal semester, ya, terkait dengan adanya perubahan kurikulum di prodi geografi utamanya, gitu, ya, di prodi geografi, sehingga ini kan salah satu hal yang kemarin menjadi evaluasi dari kita adalah bahwa terkait dengan belum meratanya kemampuan dasar di bidang geografi, ya, sehingga nanti tadi disampaikan oleh Pak Dekan juga bahwa nanti ada muncul namanya uji kompetensi geografi, yang insya Allah pada kesempatan hari ini nanti akan saya sampaikan bagaimana teknisnya, bagaimana mekanismenya, dan seterusnya, termasuk salah satu hal juga yang menjadi evaluasi adalah terkait dengan
peningkatan kelulusan tepat waktu dari mahasiswa di prodi geografi dan nanti juga ke depan digunakan untuk di prodi saik seperti itu. Sehingga nanti harapannya dengan adanya skema-skema yang kami sampaikan terkait hari ini nanti harapannya itu bisa sebenarnya muaranya adalah kita membantu teman-teman semua baik yang ada di S1 geografi dan S1 saik untuk bisa lulus cepat, lulus tepat dan lulus berkualitas gitu ya. Jadi maksudnya tidak hanya sekedar lulus tapi juga ada kualitasnya seperti itu. Oke, yang pertama mungkin akan saya sampaikan dulu terkait dengan yang sistem skripsi yang baru ya atau pelaksanaan skema skripsi yang baru. Ini sebenarnya kemarin sudah disiapkan oleh tim IT Fakultas yaitu Mbak Afifah bahwa untuk skema atau pelaksanaan skripsi itu sudah teman-teman bisa akses semuanya secara secara lengkap di website di prodi yaitu linknya ini jadi http://geo.ums.ac.id/skripsi. Sehingga nanti kalau teman-teman barangkali mungkin ada rekannya yang hari ini belum bisa hadir ataupun nanti teman-teman mungkin lupa atau apa, silahkan boleh buka atau mengunjungi web dari prodi geografi terkait dengan skripsi. Sehingga nanti apa yang saya sampaikan hari ini itu sebenarnya sudah semua terdapat di skripsi ya. Walaupun nanti yang UKG belum, tapi akan disiapkan untuk yang masukkan di website seperti itu. Ya, yang pertama terkait dengan pra pengambilan skripsi ini ada beberapa hal perubahan yang yang menjadi tadi ya yang menjadi background kenapa kita perlu adanya biar mahasiswa itu cepat meningkatkan kelulusan tepat waktunya. Jadi sampaikan, jadi ada perubahan untuk di pra pengambilan skripsi ya. Jadi ini mohon pada teman-teman utamanya yang hari ini hadir yang sekarang di semester 3 dan seterusnya. Nah, itu nanti jadi di semester 4 nanti kita akan desain teman-teman ya. Jadi ada di semester 4 ini mahasiswa itu diwajibkan untuk mengikuti UKG. Dan nanti pelaksanaan UKG ini akan digunakan menjadi syarat bagi mahasiswa untuk bisa mengikuti seminar proposal dan ujian pendadaran. Nah, pelaksanaan UKG di semester 4 ini nanti akan diadakan di akhir atau di periode setelah ujian akhir di semester genap ya, semester genap di setiap tahunnya seperti itu. Nanti secara regulernya akan seperti itu. Nah, dan nanti di semester 4 ini hasil UKG ini juga nanti akan digunakan untuk sebagai dasar salah satu instrumen yang digunakan untuk pemilihan konsentrasi karena seperti yang sudah saya sosialisasikan di awal semester kemarin di prodi geografi ini ada 3 konsentrasi yang teman-teman nanti harus pilih di semester 5. Ada salah satu instrumennya ini adalah nanti dengan hasil dari UKG. Ini untuk kasus yang mulai teman-teman sekarang masih semester 3, 1 dan nanti juga termasuk mahasiswa baru yang angkatan 26 akan mulai berlaku. Nah, terus untuk yang nanti masuk di semester 5, teman-teman wajib untuk mengambil mata kuliah MPG. Gitu nggih. Nah, yang sekarang semester 5 yang angkatan 2023 kan sekarang sudah mengambil yang MPG nggih, tetapi untuk praktikumnya itu kita geser di semester 6. Ini kembali saya sampaikan nggih. Nah, di semester 6 ini nanti teman-teman mengambil mata kuliah praktikum MPG yang luarannya itu adalah proposal skripsi. Dan nanti di nilainya untuk nilai praktikum MPG ini adalah diambilkan dari hasil seminar proposal. Sehingga nanti dari praktikum MPG ini desainnya gitu guys. Jadi nanti selama 1 semester full di semester depan itu teman-teman akan ditutor digembleng oleh nanti ada tim plus dosen pembimbingnya untuk menghasilkan proposal skripsi yang harapannya nanti di akhir pas masa sebelum UAS ya atau pas UAS gitu ya. UAS di sela-sela UAS yang mungkin nanti kosong, teman-teman akan dijadwalkan seminar proposal secara bersamaan gitu nih. Nah, dan dari proposal itu nanti kan ada penilaian ya seperti yang kalau teman-teman yang dilakukan sekarang di Sempro itu ada penilaian, yaitu nanti hasil nilainya itu akan digunakan untuk menginput nilai praktikum MPG seperti itu. Nah, sehingga nanti harapannya teman-teman itu sudah di awal semester 7 itu sudah clear, sudah semua itu Sempro. Sehingga nanti selama semester 7 dan 8 ini teman-teman tinggal melanjutkan mata kuliah wajib yang belum plus melaksanakan skripsinya. Sehingga nanti
harapannya di awal semester 8 itu sudah ada beberapa yang lulus, ataupun mungkin nanti di rentang waktu di semester 8 itu sudah lulus, sehingga kita coba lebih maju seperti itu untuk Sempronya. Nah, terus untuk yang syarat yang bawah ini saya kira ini masih sama, tidak perlu saya sampaikan, sama seperti yang sebelumnya. Itu yang untuk di perannya. Terus untuk pengajuan ini saya kira untuk yang pengajuan judul ini saya kira prinsipnya masih sama ya. Jadi nanti ada teman-teman diminta mengajukan 3 calon dosen, cuma nanti ini proses pengajuan judulnya untuk akan dilaksanakan ketika pas di tengah-tengah praktikum MPG. Itu guys, untuk yang karena desainnya tadi praktikum MPG mengeluarkan proposal. Nah, nanti prosesnya akan seperti ini. Teman-teman nanti bisa baca, ini tidak ada yang perubahan. Terus kemudian untuk proses pembimbingan skripsi saya kira juga tidak ada perubahan, cuma nanti akan saya ingatkan kembali bahwa untuk ujian seminar proposal teman-teman tuh wajib melakukan minimal 3 kali konsultasi ya, dan semuanya ini dimasukkan atau diinput melalui sistem skripsi. Dan nanti untuk yang pendadaran ini minimal 8. Kalau 10 gimana Pak? Ya boleh, tapi kan ini minimalnya. Minimal 8. Ini saya kira masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Terus kemudian saya lanjutkan untuk seminar proposal. Ini ada sedikit perubahan. Jadi untuk syarat mendaftar seminar proposal, ini sekarang ada kita tambahi ada 2 syarat nih. Dan ini mungkin sebenarnya sudah beberapa utamanya sudah berlaku, utamanya yang bukti keikutsertaan seminar proposal. Jadi teman-teman nanti selain hal-hal yang di atas ini, saya kira ini sudah yang ada, teman-teman nanti diminta untuk mengikuti seminar proposal. Harapannya nanti kan ada apa itu formnya ya yang teman-teman harus isi dan itu harus nanti diikuti. Nah, dan yang terakhir teman-teman syaratnya adalah sudah pernah mengikuti uji kompetensi geografi. Jadi minimal sudah pernah. Jadi nanti UKG ini menjadi syarat untuk mengikuti atau mendaftar Sempro. Cuman syaratnya untuk yang mendaftar Sempro ini cukup pernah mengikuti saja, gitu ya. Nah, ini nanti juga nanti akan dikumpulkan bersamaan ketika teman-teman mendaftar Sempro. Ini syaratnya adalah UKG. 2 hal ini yang nanti ada perbaruan. Terus kemudian untuk pelaksanaan ini juga ada satu hal yang diganti. Kalau sebelumnya mungkin ketentuan pakaiannya untuk Sempro itu masih bebas nih, bebas pakaian bebas rapi, tetapi sekarang biar sama dengan yang skripsi, jadi kita buat sama seperti ujian skripsi. Jadi teman-teman harapannya Sempro itu juga menggunakan kemeja putih lengan panjang dan bawahannya itu gelap. Kalau yang wanita ya menyesuaikan ya, berarti nanti yang atasnya lengan panjang, berjilbab dan juga bawahnya rok hitam gitu, sehingga nanti biar lebih sama aja, karena memang prinsipnya kan sama-sama ya, sama ujian dengan sama seminar, sehingga nanti kemarin di BIRUS sudah didiskusikan yang kita samakan seperti skripsi. Kalau yang lain saya kira sama gitu loh. Termasuk ini juga perlu saya sampaikan kembali bahwa untuk seminar proposal itu wajib dihadiri oleh pembimbing dan juga 2 pembahas. Nah, kalau nanti ada satu pembahas yang berhalangan, maka nanti harus diganti itu ya, harus diganti, atau misalkan terpaksanya tidak ada yang mengganti, berarti ya harus ditunda seperti untuk pelaksanaannya. Karena memang seminar proposal ini harus wajib dihadiri oleh 3 orang, 1 pembimbing dan 2 pembahas untuk kasus di Sempro. Terus kemudian untuk perbaikan, nah ini ada beberapa tambahan ya. Jadi sebenarnya ini adalah dalam rangka kita untuk lebih memonitoring terkait dengan revisi teman-teman, termasuk juga biar lebih terstruktur ya. Karena banyak kasus itu teman-teman hanya ketika sudah selesai terus tiba-tiba menghubungi dosen pembahas atau penguji, dan mungkin ada beberapa mungkin yang cepat ya. Kalau yang cepat mungkin beberapa masih ingat apa yang poin direvisi itu. Tapi kalau misalkan jangka waktunya misalkan lama gitu, 1 minggu 2 minggu, kan mungkin barangkali penguji itu banyak yang sudah lupa apa masukannya, dan kadang notulensi pun juga nggak dibawa dan seterusnya. Sehingga kami di biro kemarin sudah bersepakat bahwa nanti mahasiswa ketika sudah melaksanakan seminar proposal atau perbaikan, mahasiswa itu nanti ketika mau bimbingan revisi, utamanya dengan penguji atau pembahas, itu nanti diminta untuk membuat daftar tabel perbaikan. Nah, nanti sudah ada template-nya, dan nanti akan template-nya akan diupload di website gitu nggih. Daftar tabel perbaikan yang nanti wajib dibawa ketika teman-teman akan menghubungi pembahas ataupun penguji. Dan nanti
dari tabel perbaikan ini teman-teman diwajibkan untuk diupload bersamaan dengan notulen seminar gitu nih. Jadi dijadikan satu. Nanti ada notulen seminar, di-scan plus nanti hasil tabel perbaikannya ini bisa di-scan dan seterusnya. Karena nanti di tabel perbaikan ini ada butuh tanda tangan dari apa pembahas atau pengujinya. Nah, nanti template-nya itu bisa diunduh atau mungkin saya bisa tampilkan sebentar nih untuk biar teman-teman juga ini ya. Nah, untuk matriksnya seperti ini, teman-teman. Jadi sebenarnya ringkas saja. Jadi nanti ada matriks perbaikan proposal. Nanti teman-teman silahkan isi identitas ya, nama, NIM, tanggal ujian, judul skripsi, pembimbingnya siapa, pengujinya siapa. Nah, terus teman-teman membuat tabel di bawah sini. Jadi ada uraian masukannya apa. Misalkan perbaiki layout peta, nah, tuliskan aja di sini. Terus nanti teman-teman uraikan perbaikan yang sudah teman-teman lakukan itu apa. Oh, saya sudah revisi petanya, peta yang apa dituliskan, di halaman berapa dituliskan, gitu guys. Sehingga nanti harapannya ini ketika dibawa ke pembahas dan penguji itu tidak perlu menanyakan lagi apa yang kemarin saya revisi, gitu guys. Sehingga pembahas itu tinggal membaca itu aja, tinggal melihat itu nanti apa revisinya seperti apa teman-teman. Nah, nanti kalau Bapak Ibu penguji merasa revisinya sudah cukup, Bapak Ibu memberikan penguji itu memberikan paraf di sampingnya seperti itu. Nah, nanti harapannya kalau sudah semua terparaf dan nanti teman-teman sudah mendapatkan tanda tangan, nah itu nanti bisa diupload ke sistem skripsi sehingga nanti ini lebih terorganisir. Jadi harapannya nanti kaitannya dengan revisi-revisi, baik itu revisi sempro, baik itu nanti revisi skripsi itu biar termonitor gitu, bahwa intinya semua masukan-masukan ketika ujian itu ya semua sudah dilakukan revisi oleh teman-teman mahasiswa seperti itu ya. Jadi nanti ini silahkan untuk bisa di-download, nanti akan ada di website Prodi Geografi. Kemudian saya kembali lagi ke yang PPT tadi. Oke, itu nanti silakan. Kalau untuk yang lain saya kira masih sama peraturannya, nanti silakan bisa dibaca itu yang apa itu barunya. Kemudian nanti untuk ini ya, tadi yang berarti harus dikumpulkan, tadi yang notulen seminar plus daftar tabel perbaikan yang sudah tertanda tangan oleh penguji dan pembahas itu nanti silahkan boleh diunggah di link ini maupun di sistem MySkripsi gitu nih. Nah, itu nanti silahkan diunggah di dua tempat itu. Terus kemudian untuk ujian akhir skripsi, nah ini untuk pendaftaran ini ada satu hal tambahan, yaitu kalau tadi di Sempro, teman-teman tuh hanya cukup hadir pernah mengikuti UKG, itu sudah bisa mendaftar Sempro, tetapi untuk ujian akhir skripsi, teman-teman tuh wajib lulus UKG. Nah, wajib lulus UKG dengan nilai lebih dari atau sama dengan 65 gitu. Nah, sehingga harapannya nanti ketika di skripsi itu teman-teman tadi disampaikan oleh Pak Dekan ya, bahwa nanti teman-teman ditanya lagi hal-hal yang dasar terkait dengan geografi itu teman-teman sudah memahami. Jangan sampai terjadi lagi misalnya ditanyai skala masih bingung, ditanyai terkait dengan mungkin pendekatan geografi apa masih bingung dan seterusnya. Sehingga harapannya kami nanti ketika teman-teman sudah lulus itu teman-teman ya minimal dasar-dasar geografi itu sudah memahami dan seterusnya. Jadi untuk itu. Jadi untuk ujian akhir skripsi pendaftarannya syaratnya adalah nanti perlu mengupload juga sertifikat UKG yang nilainya itu lebih dari sama dengan 65. Nah, sementara ini kita pakai passing grade 65, tapi nanti ke depan ya nanti kita akan coba evaluasi terus-menerus nih, apakah nanti 65 ini masih relevan dan seterusnya, nanti kita lihat ke depan. Tapi untuk saat ini adalah 65 syarat batasnya untuk mengikuti ujian akhir skripsi. Nah, terus kemudian untuk yang pelaksanaan saya kira ini masih sama. Nanti cuman yang membedakan kalau untuk ujian akhir skripsi ini sebenarnya yang wajib hadir adalah pembimbing dan satu penguji. Kalau misalkan ada satu penguji yang berhalangan, nah nanti sebenarnya boleh nanti apakah tergantung pembimbingnya, apakah nanti mau ditunda boleh ataupun nanti mau dijadwal misalkan apa itu yang penguji satunya dijadwalkan di hari lain itu juga masih diperkenankan kalau untuk kasus yang ujian seperti itu ini. Tetapi pembimbingnya wajib hadir. Nah, kalau pembimbingnya belum hadir, ya mau nggak mau berarti harus ditunda karena memang pemimpinan sidang untuk ujian skripsi ini adalah dari pembimbing. Kemudian ini untuk perbaikan, nah ini sama juga tadi yang di Sempro, perbaikan juga nanti teman-teman diminta untuk membuat daftar tabel perbaikan
Yang bedanya kalau tadi yang sempro, yang ini skripsi ya, dan nanti hasil perbaikannya itu nanti seperti tadi formatnya persis, cuma nanti diganti judulnya saja, ada nanti di bawah ketika bimbingan dengan penguji seperti itu ya. Sehingga nanti harapannya semua bentuk revisi penguji itu tidak perlu bertanya-tanya dan bisa langsung termonitor oleh penguji ya, masukan-masukannya dan seterusnya. Terus kemudian ini yang mungkin ya ada beberapa hal yang baru. Jadi ada namanya sidang yudisium sekarang teman-teman ya. Jadi ini kemarin sudah didiskusikan di biro dan juga di pimpinan bahwa insya Allah mulai periode wisuda yang depan ya, yang bulan Desember ya, Desember berarti nanti akan ada namanya sidang yudisium. Sehingga nanti sidang yudisium ini secara pelaksanaannya itu akan dilaksanakan setiap H-1 bulan sebelum periode wisuda. Jadi di UMS ada 4 periode wisuda nih untuk sarjana, yaitu nanti yudisium itu akan diadakan H-1 bulannya. Sehingga nanti dalam setahun fakultas itu menyediakan sidang yudisium itu 4 kali. Pelaksananya itu H-1 bulan. Dan nanti sidang yudisium ini akan dilaksanakan oleh Senat Fakultas dengan memanggil mahasiswa yang telah mendaftar yudisium. Jadi nanti kita akan ada semacam acara itu ya, acara penentuan kira-kira teman-teman tuh layak lulus tidak gitu ya. Nah, karena tadi disampaikan Pak Dekan, skripsi itu bukan penentu kelulusan, tetapi skripsi adalah merupakan salah satu mata kuliah yang digunakan untuk mencapai kelulusan. Jadi teman-teman tuh tidak terus skripsi lulus tidak, tapi tetap harus semua mengikuti 145 SKS itu dan juga ada peraturan-peraturan lain di belakangnya gitu ya. Nah, itu nanti akan ditentukan saat sidang yudisium ini. Nah, nanti dilaksanakannya oleh Senat Fakultas. Nah, nanti sehingga sebelum sidang yudisium ini teman-teman tuh wajib mengupload syarat-syarat yudisiumnya ya. Nah, salah satu beberapa syarat yang terbaru adalah teman-teman harus membuat semacam LinkedIn ya. Jadi ini salah satu platform yang banyak digunakan untuk sebenarnya untuk mempopulerkan diri ya. Biasanya banyak digunakan juga sekarang untuk cari lamaran kerjaan dan seterusnya itu via LinkedIn gitu ya, termasuk dan juga CV mahasiswa. Ini sudah ada template-nya juga nanti CV mahasiswa. Nanti silakan boleh diupload itu termasuk syarat-syarat lain yang sudah reguler yang seperti itu. Dan nanti luaran sidang yudisiumnya ini adalah berupa SKL. Nah, sehingga mulai ini berarti nanti SKL itu hanya terbit setelah sidang yudisium. Sehingga nanti kalau teman-teman butuh SKL ya berarti teman-teman harus mengikuti sidang yudisium dan itu hanya dilaksanakan 4 kali dalam setahun gitu ya. Sehingga nanti terbitnya SKL itu hanya 4 kali dalam setahun. Nah, itu yang perlu saya sampaikan ya. Nah, nanti untuk informasi terkait dengan yudisium dan seterusnya nanti akan diinfokan melalui fakultas ya, baik Instagram maupun website dan seterusnya. Nanti silakan teman-teman bagi yang sudah siap dan seterusnya nanti bisa memantau melalui akun fakultas dan juga website gitu nih. Nah, terus kemudian ini juga terkait tadi disampaikan Pak Dekan, kita kan juga mengakomodasi ada skripsi jalur rekognisi luaran publikasi ya, baik publikasi di artikel jurnal ataupun di seminar internasional. Ini ada sedikit beberapa yang perlu saya sampaikan bahwa intinya teman-teman ketika mengambil skripsi jalur rekognisi luaran publikasi ini tetap wajib melaksanakan sempro ya. Mau ikut ICGDM, mau ikut mengupload atau mensubmit atau publish di artikel jurnal internasional maupun nasional tetap wajib mengikuti sempro. Dan nanti ini ada peraturan bahwa nanti mahasiswa itu wajib mencantumkan seluruh anggota tim pembahas gitu ya, dengan susunan sebagai nanti nama mahasiswa itu ditulis sebagai penulis pertama. Nah, nanti pembimbing itu dijadikan sebagai penulis kedua dan sebagai corresponding author gitu ya. Jadi misalkan bimbingan ada mahasiswa saya gitu ya, bimbingannya misalkan Pak Dekan gitu ya, sehingga nanti nama saya itu taruh pertama Danardono, terus Pak Dekan yang Jumadi taruh nomor 2 dan beliau menjadi corresponding author. Nah, dan nanti nama dosen pembahas itu wajib ditulis sebagai penulis ketiga dan keempat. Pembahas sempro ya tentunya ini ya. Nah, karena nanti kan di sempro ini kalau teman-teman melalui jalur rekognisi juga akan diberi masukan oleh pembahas, sehingga saya kira pembahas sangat relevan juga untuk bisa dimasukkan ke dalam publikasinya, karena beliau kan juga membantu kaitannya dengan bagaimana agar hasil luarannya itu tercapai di publikasinya dan seterusnya.
Nah, itu. Nah, dan juga satu lagi teman-teman, nanti ketika teman-teman mengupload luaran, itu mohon juga untuk mengupload korespondensi. Karena ini kemarin di biro juga sempat didiskusikan bahwa sekarang mulai muncul banyak jurnal-jurnal yang dalam tanda kutip eh, kita bilangnya itu mungkin fast track ya, jadi tanpa ada review dan seterusnya. Nah ini kemarin menjadi bahan perbincangan gitu, jadi gampangnya tinggal bayar terus terbit. Nah itu nanti untuk apa ya, mereduksi ada hal-hal yang mungkin kurang ya, karena kan nanti yang rekognisi luaran publikasi ini tidak ada ujian akhir skripsi, sehingga harapannya kan sudah beres di review jurnalnya, sehingga nanti teman-teman juga wajib mengupload bukti korespondensi yang isinya nanti bukti screenshot misalkan submit artikelnya, bukti review dari reviewernya sana ya di artikel jurnalnya, misalkan kan biasanya nanti ada review, nah itu poin-poin reviewnya apa nanti silakan boleh di screenshot boleh, dan nanti hasil revisinya apa yang teman-teman hasil revisinya misalkan ada revisi ini dari nanti hasil revisi yang terbarunya ini silahkan juga di upload plus pemberitahuan artikel publishnya gitu. Nanti silahkan ini untuk juga diupload. Nah, nanti ini akan dijadikan bahan ketika nanti prodi untuk memverifikasi luaran publikasi. Nah, kalau teman-teman nanti tidak mengupload yang korespondensi ini, nanti mungkin akan tertolak ketika pas verifikasi di prodi. Harapannya nanti teman-teman harus melampirkan bukti korespondensi ini, sehingga nanti akan terlihat bagaimana ada proses review dari jurnalnya seperti itu. Nah, itu yang untuk khusus yang nanti akan mengikuti jalur rekognisi publikasi ya. Kalau mengikuti IJGDM, insya Allah ini sudah ada, karena nanti di IJGDM itu kan nanti ada setelah teman-teman nanti mensubmit luaran yang full papernya, nanti kan akan direview, nanti ada hasil reviewnya, nanti silahkan itu di nganu aja screenshot boleh. Nanti terus teman-teman melampirkan juga hasil yang sudah artikel yang sudah direview dan seterusnya seperti itu. Ini untuk yang skripsi. Ya itu untuk yang beberapa yang nganu ya terkait yang terkait dengan revisi ya, revisi beberapa untuk yang meningkatkan tadi ya, harapannya dengan adanya hal-hal ini secara pelaksanaan skripsi di prodi geografi dan juga SAIK ini nanti kedepannya itu bisa lebih terstruktur dan juga termonitor dengan baik, dan juga nanti teman-teman juga bisa lebih cepat dalam proses skripsinya seperti itu. Terus kemudian yang kedua ini terkait dengan UKG atau uji kompetensi geografi lah ini. Ya sebenarnya UKG itu apa toh? Nah, ini yang akan saya sampaikan. Mungkin ini adalah barang baru ya, karena belum pernah dan baru dilaksanakan di periode ini. Sebenarnya ini saya sampaikan ya teman-teman ya. Sebenarnya UKG ini sebenarnya sudah sebenarnya sudah banyak kita bincangkan dimulai bahkan mungkin sebelum COVID ya, tahun 2020-an lah. Itu sebenarnya sudah muncul inisiasi perlu ada UKG, tetapi memang baru di tahun ini baru bisa terrealisasi UKG ini. Nah, yang sampaikan seperti tadi disampaikan Pak Dekan, dan harapannya sebenarnya ini UKG ini juga ke depan saya kira juga selaras dengan rencana adanya profesi geograf gitu ya, karena nanti kan seperti yang disampaikan Pak Dekan yang lagi tadi bahwa seperti kalau teman-teman mau jadi dokter itu ya kan, teman-teman harus lulus sarjana kedokteran dulu, nanti ada uji kompetensi untuk profesi dokternya misalkan, nah terus nanti baru teman-teman bisa dari hasil uji kompetensi itu salah satunya itu nanti apakah layak jadi profesi dokter kan gitu ya. Nah, dan harapannya ini ke depan karena kita juga nanti akan ada profesi geograf, nah nanti harapannya uji kompetensi geografi ini selain untuk tadi disampaikan Pak Dekan bahwa untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait dengan dasar-dasar geografi, harapannya ke depan bisa diintegrasikan ya untuk terkait dengan yang profesi geograf seperti itu. Nah, uji kompetensi geografi ini adalah sebenarnya merupakan asesmen ya. Asesmen berupa tes tertulis yang dilaksanakan secara CBT atau computer based test. Jadi nanti menggunakan komputer yang digunakan intinya adalah untuk menilai kemampuan mahasiswa terkait dengan konsep dasar geografi. Gitu ya. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Dan nanti uji kompetensi ini akan digunakan sebagai 3 kalau di fakultas ini. Jadi pertama tadi adalah digunakan untuk dasar salah satu dasar penentuan pemilihan konsentrasi minat
pada mahasiswa yang masuk di semester 5. Nah, itu nanti untuk yang pertama untuk itu. Kemudian yang kedua nanti digunakan untuk syarat mendaftar Sempro. Tapi syaratnya hanya pernah mengikuti saja. Kalau yang ketiga adalah digunakan untuk mendaftar ujian skripsi. Nah, ini syaratnya harus lulus passing grade. Nah, passing grade-nya berapa? Tadi adalah 65 itu ya. Teman-teman harus lulus passing grade untuk bisa mendaftar ujian skripsi. Nah, dan kebijakan ini berlaku per November besok ya. Nah, sehingga kalau kasusnya ada yang tanya, Pak, Oktober kemarin yang Sempro kok enggak ya, karena memang ya, baru dilaunching saat ini dan nanti akan ditetapkan di November. Sehingga nanti teman-teman yang mau mendaftar untuk Sempro November dan ujian akhir skripsi di November itu peraturan ini sudah mengikat seperti itu, nggih. Nah, kecuali pada angkatan-angkatan yang mungkin sudah selesai revisi skripsi dan terdapat bukti pengesahan skripsi atau yang sudah siap yudisium. Nah, ini teman-teman lepas dari peraturan ini. Jadi misalkan kalau bagi teman-teman yang sekarang tuh mungkin sudah selesai revisinya, sudah sampai ke tahap keluar berita acaranya, sudah ditandatangan semua, itu teman-teman tidak perlu mengikuti UKG, nggak apa-apa ketika masuk yudisium. Tetapi bagi yang belum, yang masih berproses dan seterusnya, tetap nanti peraturan ini mengikat ya terkait dengan yang UKG seperti ini. Terus kemudian, nah ini untuk pendaftarannya UKG seperti apa? Ini saya sampaikan, ini untuk tahap awalnya ya, karena kan posisinya sekarang semua angkatan itu belum ada yang pernah melaksanakan UKG. Nah, sehingga nanti kami kemarin sudah diskusikan terkait dengan pelaksanaan UKG ini, bahwa nanti di Biro Skripsi ini akan menjadwalkan pelaksanaan UKG. Ini silahkan diperhatikan ya teman-teman ya, utamanya bagi angkatan yang 2022, 21, 20, 19, dan 18 yang sekarang statusnya aktif ya, yang semester ini aktif, itu nanti akan dijadwalkan ada ujian UKG di tanggal 29 Oktober sampai 8 November. Jadi saat UTS. Dijadwalkan saat UTS ini, saat UTS besok. Nah, tetapi karena agar tidak mengganggu pelaksanaan UTS, ini untuk yang tanggal 29 sampai 6 Oktober, pelaksanaan UKG itu hanya akan diadakan satu sesi. Jadi di hari Rabu satu sesi, Kamis satu sesi, dan seterusnya sampai tanggal 6 Oktober itu mulai jam 2 siang. Nah, itu guys, mulai jam 2 siang. Nah, serta nanti di tanggal 7 sampai 8 November, karena ini di fakultas sudah tidak ada UTS, karena UTS-nya berakhir di tanggal 6 Oktober, maka nanti akan ada masing-masing 3 jadwal sesi ujian. Nah, nanti untuk jadwalnya teman-teman menunggu saja dari informasi dari biro, nanti akan dijadwalkan, nama-namanya siapa yang dapat tanggal ini siapa, dan seterusnya nanti akan dijadwalkan. Nah, dan nanti silahkan nanti teman-teman boleh ada penggantian jadwal, tetapi silahkan penggantian itu harus maksimal H-2 pelaksanaan UKG. Teman-teman harus mengkonfirmasi, tetapi penggantian ini pun harus alasannya itu dengan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan alasannya, wah saya karena nggak mau tanggal itu, nah itu tidak bisa diganti gitu, ya. Nah, sehingga harapannya kalau misalkan teman-teman halangannya mungkin kebetulan pas jadwalnya itu misalkan teman-teman harus ada kegiatan ikut lomba misalkan, atau pas kebetulan juga nanti ada kegiatan lain kaitannya dengan yang akademik yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, atau non akademik yang tidak ditinggalkan, nah itu nanti silakan untuk konfirmasi saja, tapi tidak boleh alasan-alasan yang sifatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, itu untuk angkatan 22, 21, 20, 19, dan 18. Silakan nanti untuk dipantau website dan juga akun Instagram ataupun status dari admin fakultas di WA untuk penjadwalan ini. Nah, dan nanti untuk angkatan yang 2023 itu pelaksanaan UKG akan dijadwalkan setelah UAS semester basal besok. Jadi nanti bedanya kalau yang 22 sampai 18 karena ini memang urgensinya adalah untuk teman-teman mungkin daftar Sempro, sudah melalui untuk pendaftaran dan seterusnya, makanya kita dulukan. Nah, tetapi karena yang angkatan 23 ini masih ada punya waktu, sehingga nanti penjadwalannya kita mundurkan di setelah UAS gitu ya. Ya mungkin nanti di minggu-minggu misalkan setelah KKL, ataupun mungkin nanti ya pas ada jadwal UAS yang mungkin tidak ada jadwalnya, nanti kita coba, nanti akan diinformasikan kemudian. Tapi intinya nanti silakan monggo bisa dipersiapkan setelah yang UAS nanti angkatan 2023 untuk siap.
Nah, dan nanti untuk yang angkatan 2024 dan 2005 akan mengikuti jadwal reguler yang nanti akan saya sampaikan setelah ini. Gitu nggih. Nah, dan nanti terus bagaimana Pak misalkan nanti ketika ujian saya belum lulus passing grade. Lah itu teman-teman nanti harus mengulang gitu nggih, mengulang ujian UKG. Nah, dan nanti untuk yang mengulang ini sifatnya nanti teman-teman silahkan untuk mendaftar mandiri ke Biro Skripsi. Dan nanti kapan pelaksanaannya nanti insya Allah kemarin kami sudah koordinasikan dengan lab dan juga Biro Skripsi bahwa nanti pelaksanaan UKG reguler itu akan dibuka di setiap minggu pertama hari Sabtu. Mohon maaf ini kurang hari Sabtu. Jadi di setiap akan dibuka di setiap minggu pertama hari Sabtu di setiap bulannya. Jadi misalkan nanti di bulan Desember di minggu pertama hari Sabtunya nanti akan dijadwalkan ada ujian UKG yang nanti ini digunakan bagi teman-teman yang mau mengulang UKG gitu ya. Nah, yang misalnya belum lulus passing grade-nya seperti itu. Nah, terus ini untuk yang jadwal reguler tadi, ini yang untuk angkatan 24, 25 dan juga termasuk ke depannya untuk angkatan-angkatan yang mahasiswa-mahasiswa baru ke depan, bahwa nanti penjadwalan Biro Skripsi itu akan menjadwalkan UKG pada mahasiswa semester 4 setelah pelaksanaan UTS di semester genap gitu ya. Jadi bagi yang sekarang semester 3 berarti nanti yang sudah masuk semester 4 nanti di akhir semester 4 mahasiswa itu akan dijadwalkan oleh biro untuk melaksanakan UKG yang pelaksananya nanti setelah UAS. Nah, dan nanti intinya prinsipnya sama ya. Nanti silahkan kalau sudah keluar jadwalnya, monggo kalau ada mau geser-geser boleh diperkenankan, tapi maksimal H-2 dan nanti tetap harus lulus ya. Dan nanti untuk yang kasus yang semester 4 yang reguler ini nanti akan kita gunakan salah satunya sebagai dasar teman-teman pertimbangan ya untuk pemilihan konsentrasi minat gitu ya untuk yang di semester 5. Karena nanti kan di semester 5 teman-teman akan ada pembagian konsentrasi 3 minat, yaitu dasarnya salah satunya adalah dari UKG ini. Ini untuk yang angkatan 24, 25 dan seterusnya. Nah, terus ini untuk pelaksanaan UKG. Nah, ini UKG nanti akan dilaksanakan dengan komputer di Leipzig gitu ya, di Leipzig. Dan nanti UKG dijadwalkan selama kurang lebih 90 menit ya. 90 menit yang terdiri dari 30 menit untuk persiapan dan juga wrap up ujian. Jadi nanti ya teman-teman nanti ada pengawasnya. Nanti insya Allah ada 2 pengawas di tiap ujian. Nanti fungsinya pengawas ini adalah nanti untuk ya mempersiapkan kaitannya UKG-nya dan juga nanti mengawal termasuk nanti akan mencek benar-benar nggak yang datang itu sesuai dengan yang orangnya, sehingga nanti teman-teman wajib ketika pas UKG itu membawa KTM karena nanti akan dicek dulu oleh pengawasnya ini benar nggak yang mengerjakan, jangan-jangan nanti pakai joki lah itu kan juga nanti tidak sesuai seperti itu nggih. Nah, itu nanti untuk pengerjaan soalnya nanti hanya 60 menit sebenarnya, tapi nanti ini 90 menit barangkali nanti kalau lebih cepat, nah itu juga bisa. Tapi intinya untuk pengerjaan soalnya adalah 60 menit. Nah, nanti soal itu akan terdiri dari 60 soal, di mana dalam 60 soal itu akan terbagi menjadi 4 bagian. Masing-masing nanti ada 15 soal, yaitu terdiri dari pertama soal-soal dasar-dasar konsep geografi, yang isinya nanti terkait dengan pengantar-pengantar geografi. Silakan nanti boleh teman-teman belajar lagi terkait dengan materi di pengantar geografi. Terus kemudian ada yang kedua terkait dengan dasar studi lingkungan geofisik dan kebencanaan. Ya nanti isinya materi tentang ya dasar geomorfologi, dasar meteorologi, hidrologi dan seterusnya. Terus kemudian dasar studi sosial kependudukan ekonomi yaitu terkait dengan dasar terkait dengan demografi, kependudukan dan seterusnya. Dan dasar teknologi geospasial untuk analisis wilayah. Materinya tentang ya dasarnya SIG, dasar kartografi, termasuk tadi dalamnya ada skala dan seterusnya, termasuk penginderaan jauh. Nah, nanti ini adalah bagiannya ada 4. Dan nanti yang bagian 2, 3, 4 ini untuk yang reguler, untuk yang nanti semester yang angkatan 2024, ketika besok memilih konsentrasi, kita akan lihat hasil ujinya di tiap ini. Nah, kalau teman-teman nanti tertarik masuk minat yang studi teknologi geospasial, ya ini silahkan monggo. Berarti harapannya harusnya nanti di bagian yang dasar teknologi geospasial ini nilainya harus lebih dari passing grade misalkan. Nah, atau nanti ada nilai standarnya nanti akan kita sampaikan ya ketika pas sosialisasi yang di kesempatan yang datang terkait dengan pemilihan konsentrasi.
Gitu ya. Dan nanti mahasiswa wajib membawa KTM untuk pelaksanaan UKG. Terus kemudian nanti pasca UKG, teman-teman setelah nanti melaksanakan 60 menit UKG, basisnya adalah CBT, dan nanti ada waktunya dan ada soalnya, teman-teman nanti nilai skornya itu akan langsung keluar di tampilan komputernya gitu nih. Akan langsung muncul dan juga termasuk sertifikatnya. Nah, nanti sertifikat inilah nanti yang teman-teman akan gunakan atau manfaatkan untuk mendaftar seminar dan juga untuk ujian akhir skripsi. Tetapi untuk ujian akhir skripsi saya sampaikan sekali lagi harus lulus passing grade yaitu di atas lebih dari 65. Gitu ya. Terus nanti yang kalau belum lulus bagaimana ya silahkan boleh mengulang. Dan ini bagi yang mengulang kemarin kita juga sudah diskusikan bahwa biaya pelaksanaan UKG untuk yang pertama kali dan ulangan yang pertama atau yang kedua itu masih gratis teman-teman ya. Jadi teman-teman misalkan yang pertama itu belum lolos passing grade, mengulang lagi mendaftar itu masih gratis yang tes keduanya. Tetapi kalau tes kedua ini masih gagal lagi, teman-teman mau tes ketiga dan seterusnya, itu akan dibebankan biaya atau berbayar, yaitu sebesar 25.000 per pelaksanaan UKG, seperti itu nih. Nah, sehingga harapannya kami berharap ya teman-teman sekali tes langsung lolos passing grade semua gitu ya. Jadi tidak perlu ada yang membayar seperti itu. Harapannya seperti itu. Dan makanya kami berikan satu slot lagi untuk mengikuti ulangan sekali lagi. Harapannya ya misalkan yang pertama itu belum siap, ya yang kedua harusnya sudah siap gitu. Jangan sampai nanti harus mengulang yang ketiga dan seterusnya yang tentunya itu juga dari sisi waktu juga menyita waktu, dari sisi biaya ya teman-teman harus mengeluarkan biaya lagi dan seterusnya gitu deh. Harapannya teman-teman bisa dipersiapkan dengan seoptimal mungkin ya untuk ujian UKG ini. Walaupun mungkin soalnya nanti sifatnya mungkin pilihan ganda ya, tetapi saya kira kalau itu tidak dipersiapkan pilihan ganda pun ya nilainya juga mesti tidak akan bisa maksimal, sehingga nanti tolong untuk bisa dipersiapkan. Oke, mungkin itu teman-teman ya terkait dengan sosialisasi terkait dengan UKG dan juga terkait dengan kebijakan skripsi yang baru di prodi di fakultas ya, fakultas geografi, baik itu prodi S1 geografi dan juga S1 saik terkait dengan UKG dan skripsi ya, monggo untuk sesi selanjutnya kita buka untuk tanya jawab ya, tanya jawab terkait dengan pelaksanaan skripsi yang baru ini ataupun terkait dengan UKG. Silahkan monggo kalau ada mau yang ditanyakan atau masih kurang jelas dan seterusnya. Nanti untuk materi akan saya upload di kolom chat ya. Monggo nanti kalau mau diunduh materinya silahkan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan boleh bertanya langsung atau pakai chat juga silahkan boleh. Izin bertanya, Pak. Oke, monggo Mas siapa ini? Mas Fakhri. Oh ya, monggo Mas Fahri. Ini Pak, sebelumnya mohon maaf saya datangnya telat ini. Izin bertanya Pak, untuk pendaftaran ini kan saya posisi lagi magang. Ini berarti bisa online apa harus datang ke kampus? Ya. Oh, oke. Ya, beberapa masih ada yang magang ya. Berarti nanti kalau gini aja, jadi ini kemarin juga terlewat berarti ya. Bagi teman-teman yang masih magang, ini magangnya sampai kapan ya rata-rata ya? Atau Pak Afif ada nggih, Pak Afif? Di Zoom ini ada buatan ya Pak Afif? Karena kemarin yang mengurusi magang Pak Afif. Oke, baik Pak Donar. Izin Pak, ikan. Magang rata-rata sampai November dan Desember, Pak. November sama Desember ya? Ya, November dan Desember. Kebanyakan itu. Nanti saya ada datanya sih, kalau mau untuk nyusun data bisa saya share data durasi magangnya, biar nanti bisa dipertimbangkan dalam nyusun jadwal. Oke, makasih Pak Afif. Jadi ini kemarin terlewat mungkin ya dari kami di biro. Jadi nanti untuk khusus teman-teman magang, utamanya yang magangnya itu di luar Solo yang tidak memungkinkan maksudnya kembali gitu ya. Nanti kita akan coba jadwalkan itu tidak pas masa UTS ini. Nanti mungkin kalau yang tadi mungkin selesainya November ya nanti kita coba jadwalkan di awal Desember misalkan seperti itu atau seperti apa nanti
Nanti insya Allah kita akan fasilitasi Mas Fahri ya. Jadi tetap ujiannya itu tetap harus ke Leipzig Mas. Cuma nanti waktunya saja yang mungkin kita akan tidak samakan di pas UTS. Nanti tentunya dengan data yang dimiliki oleh Pak Afif ya. Oke. Di sini mungkin Pak Danu ada ya. Nanti mungkin saya sampaikan ke Pak Danu. Izin bertanya lagi, Pak. Oke, gimana Mas Fahri? Ini berarti sistem pengerjaannya pilihan ganda semua di dalam kertas. Tidak kertas Mas, komputer. Namanya kan Oh, ya. komputer based test gitu. Jadi memang, jadi teman-teman nanti tidak menggunakan kertas, jadi teman-teman tinggal datang itu bawa KTM aja gitu ya. KTM nanti teman-teman hadir di Leipzig untuk mengerjakan menggunakan komputer. Sistemnya adalah sistemnya menggunakan kita menggunakan e-ujian gitu. Jadi teman-teman di situ mengerjakan sama kalau teman-teman mungkin pernah mengerjakan apa ya? Mungkin TOEFL online atau ujian-ujian online yang lain ya sepertinya seperti itu. Sama seperti itu nanti di akhir bisa langsung keluar nilainya. Apakah nanti teman-teman itu lulus passing grade atau tidak dan seterusnya seperti itu. Itu Mas Fahri. Jadi semua itu nanti menggunakan komputernya lab gitu ya. Baik, Pak. Yeah. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau disampaikan? Untuk materinya sudah saya kirim di chatbox ya. Nanti monggo bisa kalau ada yang membutuhkan untuk membaca lagi, silahkan boleh di. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang mau ditanyakan, mumpung kalau yang masih kurang jelas dan seterusnya. Mas Danar. Wah, nggih, pripun Pak Rudi? Nah, ini mungkin ada yang nggak mau nanya tapi apa namanya malu ini kayaknya. Misalnya gini Mas, itu Nggih. sudah misalkan 20 kali sampai 30 kali nggak lulus-lulus. Nah itu bagaimana? Apakah nggak ada limitnya Pak Danar? Misalkan udah 10 kali, kan kalau di LC itu kan 3 kali Mas Danar. Jadi kalau yang ketiga itu nggak lulus, setelahnya itu nilai ampunan Mas Danar. Ya Gitu. ampun. Apakah kita tetap terus bayar terus ujian? Nah, itu mungkin kalau Mas Danar mungkin ada yang nanya tapi malu juga. Ya, Pak Ribet. Rudi. Ini sebenarnya kemarin kita juga sudah diskusikan terkait dengan ini kasusnya. Tapi kenapa tidak muncul di PPT saya? Jadi kalau kita berhusnuzon kepada teman-teman mahasiswa semua itu bisa lulus yang maksimal di 2 kali ujian itu sudah lulus. Nah, nanti kasusnya bagaimana kalau misalkan orang lulus ya nanti silahkan boleh nanti boleh menghubungi prodi ya, misalnya ada kasus yang tidak lulus dan mungkin sudah waktunya harus segera lulus gitu. Nanti silahkan untuk bisa dianukan karena memang kemarin sebenarnya kita punya ada standarnya, cuman harapannya kami berharapnya ya kenapa tidak disampaikan, berharapnya itu teman-teman ya sudah dipersiapkan, jangan sampai teman-teman ya gampang gitu ya, gampang ke depan misalkan wah nanti ada pengampunan yang dari kalau sudah tidak mengikuti, harapannya kami tidak seperti itu nggih. Harapannya teman-teman mempersiapkan dengan baik sehingga nanti di ujian pertama itu bisa lulus ataupun ya sejelek-jeleknya nanti di ujian keduanya baru lulus seperti itu. Itu Pak Rudi mungkin ya. Itu nanti kasus istilahnya kasuistik aja Pak Rudi yang kasus-kasus seperti itu. Nanti kita akan kan itu bisa terpantau nih karena kita menggunakan sistem ujian sehingga nanti akan kelihatan siapa sih saya ujian terus secara lulus itu akan kelihatan. Nanti insya Allah akan ada tapi harapannya tadi ya tidak ada yang tidak ada yang berulang kali mengikuti ujian. Ya betul Mas. Gitu. Semoga sekali ujian lulus itu kan. Harapannya kan gitu. Harapannya gitu. Ya ini ada Pak Choi yang raisen, monggo Pak Choi. Oke, terima kasih Pak Danar. Ya, sebelum menanggapi tadi ya ketidaklulusan, saya ingin menyampaikan latar belakang yang istilahnya empiris ya, latar belakang empiris peristiwa yang terjadi, latar itu menjadi
kenapa diadakan UKG ini ya. Peristiwa apa yang menyebabkan kita mengadakan UKG? Nah, ini. Jadi peristiwa empirisnya adalah sering sekali ketika ujian skripsi mahasiswa itu ditanya konsep-konsep dasar terkait geografi itu tidak bisa menjelaskan. Padahal ini sudah mau lulus begitu ya. Mau tidak diluluskan kok ya wis skripsi ini wis jadi, tapi kok konsep dasar nggak tahu. Misalnya pertanyaan suruh baca skala peta misalnya. Mas, itu skala petamu berapa? Artinya apa? Itu aja nggak bisa lah kan. Khawatir ini nanti sarjana geografi ditanya skala peta aja nggak bisa ya kan. Atau pertanyaan yang sering dilontarkan Pak Taryono kalau ujian ya, apa bedanya lahan dengan tanah? Wah, itu yuk Doraiso ya. Kemudian ya banyak pertanyaan-pertanyaan konsep dasar itu banyak ketika sudah mau skripsi atau pas ujian skripsi nggak bisa jawab. Nah ini kan perlu kita mitigasi, kita antisipasi. Salah satunya adalah dengan UKG ini. Ya, harapannya kalau Anda sudah lulus UKG dengan minimal nilai 6,5 itu ya paling tidak Anda sudah ya 65% lah ya menguasai konsep dasar geografi sehingga ya nanti ketika menjadi sarjana ya tidak ya memalukan gitu ya, paham gitu. Itu latar belakang peristiwa pentingnya ya kenapa kita mengadakan UKG gitu. Nah, terkait ketidaklulusan, jadi soal ini kemarin sudah kita uji cobakan ya Pak Danar ya, sudah disampaikan ya? Nggih, Pak. Ya, sudah kita uji cobakan kepada mahasiswa yang sama sekali nggak belajar. Pokoknya urung sinau, urung apa-apa kon melu tes gitu ya. Sampel begitu ya. Dan ternyata juga nilainya berapa rata-rata sampai 6 ya Pak ya. Sampai 6. Jadi 6. Nah, perkiraan kita kalau mereka belajar pasti sudah lulus semua begitu ya. Jadi kalau sebetulnya saya optimis dengan standar 6,5 insya Allah semuanya bisa lulus begitu ya. Mungkin sekali coba kemudian sudah, oh ini tuh yang ditanyakan, oh ini saya nggak bisa jawab yang ini. Nah ketika mau nyoba yang kedua tentu Anda perlu belajar ya. Oh tadi saya kurangnya di mana begitu ya. Oh saya harus belajar dulu ya, memahami lagi. Dan sumber belajar sekarang kan banyak. Sehingga sebelum ikut ujian berikutnya, diharapkan betul-betul persiapan begitu. Ya, itu Pak Danar saya kembalikan. Nggih, matur nuwun Pak Jaya atas tambahnya. Nggih, itu nggih teman-teman ya. Jadi ini sudah dalam tanda kutip sebenarnya sudah lama dengan tadi latar belakangnya tadi latar belakang empirisnya adalah tadi sehingga harapannya ya dengan adanya UKG ini minimal itu bisa menambah pengetahuan teman-teman ketika lulus itu ya minimal SGO itu ketika ditanyai ya dasar geografi itu ya paham gitu ya. Walaupun ya sitik-sitik tapi ya paham harusnya seperti itu karena ya teman-teman membawa nama SGO gitu. Takutnya nanti kalau ini SGO atau ini geografi nggak mudeng ya kan jadi hal lucu seperti itu ya. Seperti itu. Ya, mungkin ada lagi dari teman-teman. Oh ini ada Mas Ilyas. Ya, monggo Mas Ilyas. Oke, Pak Danar, terima kasih. Mau tanya nih Pak Danar, terkait dengan yang aturan di pra pengambilan skripsi di semester 6 itu kan mahasiswa mengambil mata kuliah praktikum MPG dan nanti targetnya adalah dia sudah menjadi proposal skripsi. Dan nanti juga ditargetkan harus juga bisa semprot. Pertanyaan saya nih, kalau misalkan ternyata si mahasiswa bersangkutan itu ketika mengambil mata kuliah di semester 6 ataupun 7 itu tiba-tiba berubah pikiran ingin ganti topik riset bagaimana kalau misalnya? Maksud saya apakah judul itu yang ketika nanti dibuat di semester 6 itu akan sudah menjadi baku ataukah masih bisa diubah lagi ketika nanti dia sudah mengambil mata kuliah tertentu yang
membuat dia berubah pikiran gitu. Terima kasih Pak Danar. Oke, terima kasih Mas Ya. Yas. Ini yang bertanya Mas Ilyas, ini Mas Ilyas bertanya untuk siapa ini? Ya, mungkin tadi disampaikan Pak Rudi ya, mungkin ada yang bertanya malu ya, mungkin ini disampaikan oleh Mas Ilyas. Jadi prinsipnya teman-teman ya, jadi karena memang tadi saya sampaikan, karena semester 6 ini luarannya adalah proposal dan nanti langsung disemprokan, sehingga harapannya, bukan harapannya, dan itu harusnya menjadi yang teman-teman gunakan untuk skripsi. Karena nanti kan nilai gambarnya gini, ketika nanti sudah semester 6 sudah selesai, teman-teman akan dijadwalkan untuk mengikuti seminar proposal. Nah, yang disemprokan itu adalah ya proposal yang teman-teman buat selama 1 semester itu. Nah, sehingga nanti karena itu sudah disemprokan, sudah ada dosen pembimbingnya, sudah ada pembahasnya dan seterusnya, sehingga nanti itu yang teman-teman untuk lakukan, jangan ya ganti lagi, karena kalau ganti lagi ya nanti target kita yang untuk mempercepat kelulusan teman-teman tuh ya nanti akan mundur lagi gitu ya, takutnya seperti itu. Sehingga harapannya dan atau kewajibannya ya teman-teman itu sudah mulai dipikirkan, yang utamanya yang sekarang sudah mulai masuk semester 5, yang mungkin ya sebelumnya sudah mulai dipikirkan kira-kira tuh tertarik minatnya mau kemana dan seterusnya. Jadi nanti ketika semester 6 tuh ya minimal sudah ada gambaran tema, tinggal nanti ketika pas mengambil praktikum itu ya sambil nanti membuat apa itu proposalnya gitu nih, proposalnya, sehingga nanti ya siap untuk diujikan. Karena tadi saya sampaikan, jadi karena nilai praktikum MPG ini adalah ditentukan dari hasil nilai yang sempronya seperti itu. Jadi karena nanti sudah disediakan sempro, dari sempro itu nanti ada penilaian dari 3 orang pembimbing pembahas, itu nanti yang akan dirata-ratakan itu akan keluar di transkrip teman-teman yang untuk mengisi di praktikum MPG seperti itu. Nah, begitu Mas Ilyas ya penjelasannya. Ada lagi mungkin dari teman-teman mahasiswa? Harapannya sudah jelas semua ya. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu nggih untuk kegiatan sosialisasi hari ini, dan untuk materi sudah saya upload di chatbox, dan juga nanti silakan teman-teman mohon untuk bisa mengisi presensi ya, yang sudah di-share oleh Pak Afif gitu ya. Terima kasih, ini Pak Afif sudah membantu untuk membuatkan presensi. Nah, nanti silakan untuk diisi presensinya kehadiran hari ini, dan nanti bagi teman-teman yang mungkin belum bisa berkesempatan join saat ini, nanti silakan boleh diinfokan ke teman-teman yang lain, dan terkait dengan kegiatan hari ini termasuk materi-materinya silakan boleh di-sharekan. Nanti saya juga minta tolong kepada monggo pada Mas Danu atau Mbak Afifah nanti bisa membantu untuk men-share materi ini melalui Instagram atau web fakultas dan seterusnya, sehingga nanti bisa biar lebih mudah untuk diakses oleh teman-teman mahasiswa seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini sudah diupload di website. Nah, ini monggo nanti bisa dicek nih oleh admin, sudah diupload. Terima kasih Mas dan Mbak admin Fakultas Geografi. Oke, saya kira itu teman-teman. Sekali lagi ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum saya akhiri? Cukup nih? Oke, kalau sudah cukup, terima kasih teman-teman, termasuk juga Bapak Ibu dosen dan juga Bapak Ibu Tendik dan juga rekan-rekan mahasiswa yang sudah berkenan mengikuti kegiatan sosialisasi di siang hari ini, dan harapannya semoga ke depan nanti kami juga tetap bisa membantu teman-teman untuk bisa lulus tadi ya, saya sampaikan ya, tepat dan berkualitas gitu nih, sehingga nanti harapannya ketika setelah lulus teman-teman ya bisa dimanfaatkan, baik itu entah nanti mau jadi geopreneur atau entrepreneur ataupun nanti digunakan untuk melamar pekerjaan dan seterusnya, teman-teman tuh bisa membawa bekal yang cukup untuk berkarir di kehidupan yang sebenarnya seperti itu. Ya, terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.